saya lebih suka mengatakan media tanam karena dengan media tanam itu kita tidak membutuhkan lagi tambahan pupuk apapun sampai tanaman itu menghasilkan. Nah, bahan yang dibutuhkan adalah sampah organik. Sampah organik itu apapun jenis sampahnya, yang penting organik. Jadi daun-daunan, sisa sampah, sisa sayur, tulang ikan, tulang ayam, boleh. Lalu mutilasi tisu daripada kalau bekas kinus cuma dibuang di tempat sampah nyebar virusnya dimasukkan sekalian ke sini. Bahkan minyak goreng jangan dibuang ke saluran, kencing bisa dicampurkan. Kalau bapak-bapak mungkin bersihin motor ada juga olinya, daripada hanya dibuang di got, campurin aja di sini nggak apa-apa. Gitu ya. Yang penting ya. Sisa makanan boleh ditiriskan dulu airnya, nanti ampasnya dimasukkan, bisa ya. Jadi bahannya apapun jadi sampah organiknya boleh. Pakai empat boleh. Kalau empat mesti timbul panas dan bau. Ini nggak timbul panas dan bau, tapi jangan dulu berpikir bahwa dalam satu hari sampah hijau ini berubah menjadi hitam, tidak. Tetapi tanamannya tidak mati. Kira-kira dalam 3 hari sampai seminggu dia perlu hancur. Tapi tidak usah menunggu seminggu, langsung aja ditanamin sehingga pagi sampahnya diolah, siangnya langsung ditanami. Intinya hanya dicacah atau dipotong-potong kemasan kecil-kecil. Jadi yang dibutuhkan semua jenis sampah, sedikit tanah. Kita tidak menanam pakai tanah, tetapi hanya membutuhkan sedikit tanah. Ini untuk bantuan mikroorganisme lokalnya. Kalau nggak punya tanah halamannya bisa pakai lumpur got. Lumpur got ditiriskan, diambil lumpurnya atau pasirnya. Lalu ini yang membuat proses kompostingnya menjadi cepat adalah adanya mikroba dari biokompon. Jadi contohnya seperti ini. Biokomponnya untuk ember kira-kira 5 liter cukup cukup 2 tutup botol. Karena ini airnya sedikit, saya berikan 1 botol saja. sini bu, ibu sini jadi nggak kagok. Sampah yang masukkan semuanya. Kalau ada tulangnya dipekat dulu supaya kalau malam tidak dialukan tikus atau kucing. Semua yang masuk. Lalu beri sedikit tanahnya dikit aja, lalu disiramkan pakai ini. Kalau takut terlalu basah, takut ada belatung, bikinnya setengah kering. Nanti tidak keluar belatung, biasa aduk rata. Kalau pengadukannya tidak rata, masih tercium bau, tercium bau busuk. Kalau adukannya rata, tidak bau. Lalu tutup dengan tanah tipis di atasnya permukaan. Nah, tanah tipis begini. Di atasnya strawberry ya, yang bagus. Silakan Pak, ini bisa diaplikasikan untuk semuanya. Untuk tanah. Nah ini saya bawa pohon benih terong. Strawberry dong Pak, dari Bandung Pak. Ini termasuk langka. Ya itu nanti bisa Pak. Tapi cabai-cabai ya. Hah, RT 8 mulai ya. Ada kopi baru. Kopi. Lambat kopinya nih. Sudah. Iya, sudah apa-apa. Ini kena hewan peliharaan pun kalau diminumkan nanti hewan peliharaannya kotorannya nggak bau. Punya kucing, bisa anjing, biar kotorannya nggak bau. Oh nggak beracun ya. Pak, kesimpulannya semua yang berpeliharaan ini biokompon ini. Ya memang yang ini. populasi semua cacat-cacat. Kalau nggak pakai ini ya 2 bulan tetap timbul panas. Pertanyaannya Pak, biokompon ini dari mana? Kita nggak bicara itu. Ntar. Enggak, bukan masalah dibagi ini kalau Jadi gini Pak, biokompon ini memang kami membuat sendiri.
Tisu, Kami tisu. membuat sendiri. Tisu ada nggak tisu? Ini bukan pikiran orang lain. Tisu ada dua Ini yang orang. membuat. Karena dulu kami juga pernah memakai EM4. Ternyata kasusnya sama, tetap harus 2 bulan juga. Lalu kami mencoba untuk mencari mikroba sendiri dan kami bisa mencari ini sehingga permasalahan sampah yang ada di masyarakat kami lebih berani lagi untuk bergerak, Pak. Gitu loh. Ini betul-betul milik kami. Saya belum pakaikan ini karena saya berharap saya bisa lebih banyak membagikan kepada masyarakat. Amin. Ceritanya begitu. Paten udah ada, Pak ya? Saya belum pakaikan ini. Ya. Untuk saat ini mungkin di Populis di Jakarta Pak yang ada Pak. Populis itu lewat ibu ini, lewat ibu ini. Kayaknya untuk kesana ntar aja kali Pak. Yang penting praktek dulu Pak. Ya. Ya, Ntar kalau kesana kira-kira belakangan begini, ya. Kira-kira contohnya begini. Jadi sampah ini paginya sudah bisa kita tanami. Nanti kira-kira seminggu kemudian volume ini akan turun. Karena pasti akan menyusut. Tapi tidak panas dan bau. Kalau penyiraman ini kan tadi baru sampah sayur, belum ada kotoran hewannya. Nah, kalau sudah ada kotoran hewannya ditinggalin aja di besarnya sendiri nanti sampai berbuah. Tapi karena ini baru sampah sayur, sebaiknya kalau ibu makan ikan atau beli ayam, cuciannya disiramkan. Cucian beras disiramkan. Sisa kuah, gulai, kuah kari apa disiramkan saja. Nah, terus berapa lama ini nanti kalau itu dipindah ke tempat yang lain kok? Ya kalau bisa langsung nanamnya di pot yang gede segini, jadi nggak usah dipindah-pindah lagi, hanya nyiram aja ya. Dan langsung dibikin besar. Atau kalau sampahnya hari ini kecil, besok tambahkan ya, terus tambahkan terus. Jadi makin besar pohonnya, kalau bisa tempatnya lebih besar. Kayak cabai, kalau bisa 2 kalinya ini, karena nggak usah dipindahin, gitu loh. Jadi bertanam itu logik Pak, logik matematika. Misalnya gini, Bapak punya pohon durian, pengen tahun depan buahnya 50 buah, beratnya rata-rata 2 kilo, berarti 1 kuintal kan Pak? Kasih makan 1 kuintal. Jangan ngasih makan cuma 1 kilo, pengen panen 50 biji. Dari mana? Karena pohon nggak punya kaki Pak. Dia harus hanya bisa nyari makan di sekitarnya dia. Kita kasih makan. Kalau punya bayi, kasih duit 100.000 ke warung Pak. Nah, selesai Mas. iya. Pohon nggak bisa. Apalagi nyak. Gitu. Intinya cara saya bertanam seperti itu. Hanya memakai sampah. Jadi ini lebih bagus daripada kompos yang dijual. Jadi di tukang kebun. Kalau di Bandung lebih bagus daripada tanah lembang. Hanya tinggal menambahkan terus saja. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, Ibu? Ayo. Cara menambahkannya? Ya seperti ini cara bikin kompos. Kalau sampahnya sedikit, boleh ditumpuk dulu. Bikin dulu di ember, masukin. Dan terus besoknya pagi ada sampah lagi, terusnya belum mau nanam, bikin lagi sampahnya, tumpuk lagi. Ini mau terbuka atau enggak? Kalau pencampurannya rata, tidak bau minimal. Bisa langsung kalau biji-bijian kayak kacang panjang, biji, jagung langsung. Tapi kalau kayak cabai itu harus disemai dulu. Ibu bikin penyemaian seperti di tray itu Bu. Atau pakai nampan pakai kapas basah dulu waktu sekolah SD. Begitu tumbuh dipindahin ke sini. Cuma Pak, sebaiknya perbandingannya berapa antara sampah dan media ini? Nggak ada perbandingannya. Kira-kira aja. Yang ibu punya di rumah, seadanya di rumah, dan ini tidak usah beli kalau ada seperti itu. Masalahnya tuh kadang-kadang kalau misalnya komposisinya terlalu basah kan dia keluar belatung, kita beli, tapi sebenarnya kalau ada belatung kan itu menandakan bahwa hidup di situ. Nah, yang kemarin dilakukan di Alfa itu caranya dia rada keliru, jadi dia tiap hari ada sampah, dia punya bak gede gitu ya, dia campur mikroba dia taruh situ. Minggu berikutnya sampah besoknya dikasih situ, baru disiram, jadi kan basah. Terus udah gitu tutupnya nggak rapat, air hujan masuk, jadi belakangnya Belakangnya banyak naik. kan geli jadi Jadi beli.
Ya, Ya. kalau di ininya kayak tadi Pak Budi bilang, di campurnya di luar, ditambahkan campur luar itu biasanya nggak bakal keluar karena dia cukup kering gitu. Iya, iya. Campurannya setengah kering supaya tidak timbul batu. Ya. Nggak lembab jadinya dia. Ya, terus kalau ada tulang ayam atau kepala ikan dikeprek. Keprek dulu. Ya, kalau nanti kena air ini tikusnya nggak mau makan. Itu karena baunya sudah berkurang. Nah, aplikasi ini bisa dipakai untuk semua jenis pohon, mau bunga, sayuran, kebun buah. Jamur kuping, Pak. Kalau jamur kuping beda Pak. Kalau itu pakai gergajian. Itu Saya Pak. mau begini karena saya udah terpasif di daerah Kalimantan. Iya. Ada lahan lah yang gede. Kalau jamur kan locknya harus pakai dibungkus segala Pak. Kalau ini tidak memakai itu sehingga di tingkat ibu-ibu rumah tangga pun bisa melakukannya. Lalu cara yang sama seperti ini kalau saya ada juga yang pakai hidroponik. Jadi ada kolam ikannya ikannya kalau ini saya taruh di ember besar ini yang sudah ada mikrobatnya, sisa makanan segala dari dapur, sisa sayuran, sisa nasi. Besoknya saya masukin ke setelah malam saya rendam, besoknya saya masukin untuk pakan ikan. Kotoran ikan yang saya alirkan untuk hidroponik. Tahu? Hidroponik pakai talang air yang kotak. Nah, itu pakai itu. Iya. Jadi kalau yang tidak mau pakai tanah bisa digunakan untuk hidroponik. Caranya sama hanya seperti ini. Cuma persoalannya mau beli yang pegang gitu. Ya, keberanian itu. Sehingga diharapkan sampah yang keluar atau dimasukkan kalau males masuk ke biopori. Bioporinya kalau bioporinya nggak dikasih makan, ya nggak akan hidup bioporinya. Air hanya penuhnya keluar. Tapi saya pernah praktik itu Pak, bak gede, bak persegi, terus dikasih perawan-perawan itu apa mekanisme kinerjanya? Itu baru bikin apa? Bawahnya kolom ikan, boleh juga seperti Pak di Cina. Ya, itu kan hidroponik Pak. Iya, ada kamu. Sama, betul, sama seperti itu. Jadi ikannya dikasih makan pelet, tapi dari sisa makanan di dapur. Ya Pak. Sama. Woi, Saya jerami di sawah, saya jerami tidak pernah buang. Biasanya kan dibakar. Kalau petani, saya jerami tidak pernah saya bakar. Saya injek-injek pada waktu traktor saya injek-injek. Iya. Jadi bahasanya seperti tadi Pak. Saya pengen panen di 1 hektar berapa? Itu cara saya melakukannya dan saya mengajarkan petani. Jadi kalau petani itu 1 hektar pengen panennya 5 ton, tetapi belinya urea sama NPK cuma 1 ton Pak. Nah yang 4 ton itu dari mana datangnya? Pak, Makanya mereka sering kadang-kadang dibilang gagal panen, kadang bilang usahanya panen setor. Iya orang butuhnya cuma setor. Coba kalau ngasih sampahnya sama kotoran hewannya sapi, kotoran kerbau, kotoran kuda sampai 6 ton 7 ton, pasti panennya minimal 5 ton. Ya, harus logis, nggak ada yang goek di sini. Iya, pada waktu traktor itu dimasukin juga kotoran hewan. diaduk. Pada waktu traktornya putar-putar dulu kan sudah ngaduk sendiri. Jadi nggak ada kegiatan khusus yang ngaduk, ikut muter aja. Gimana Pak? enggak, maksud saya gini Pak, buat catatan kita. Kalau kita lihat dari praktek di lapangan mungkin agak sederhana. Saya pengen bisa nggak Pak dari bidang Nusantara kerjasama dengan kelurahan, ibu PKK, adakan tim survei observasi yang Bapak bikin lokasinya Pak. Minimal 2 hari ya Pak. Karena kalau melihat begini, ya mohon maaf ya Pak. Begitu Bapak ngomong juga besok udah lupa. Jadi kalau bisa Pak, kita karena ada Pak Lurah, mau kan di BKB ada Bu RW. Jadi ada kan agenda kunjungan. Oh, benar. Yang paling dekat di sini
Saya membantu EcoCamp, Pak. EcoCamp itu Daerah lokasinya ada di Bandung, Pak. Di Dago atas. Di Dago atas. Dekat Mau sih saya mau bawa ke Lembang. dekat Taman Hutan Raya Juanda. Atau bisa ke Darut Tauhid. Moga-moga Darut Tauhid pesantrennya Hakim tidak lama lagi semuanya berjalan sama. Jadi di EcoCamp itu kami membuka diri untuk masyarakat belajar ekologis, Pak. Tidak hanya soal mengolah sampah. Kalau pertanian mah gampang, Pak. Petani yang lahir dari merah di sawah juga bisa. Tapi mau nggak petani yang pakai sampah? Padahal sampah pertanian juga banyak. Hasil panen bukan dibuang aja. Satu, yang kedua, di EcoCamp itu kita belajar bahwa air hujan, air kencing dan mandi, bahkan septic tank kita pakai lagi, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, air hujan kami tidak pernah keluar dari kabin kami. Saya amat sangat tegas, tidak boleh setetes pun air hujan keluar dari kabin kami. Kalau Bapak misalnya merasa di Tanjung Duren banjir misalnya, bisa nggak airnya misalnya kalau Bapak bisa bertanya atau air itu bisa ngomong, Pak, air dari mana saja sih? Ada yang dari Depok, ada yang dari Bogor, ada yang dari Sawangan. Kami tidak pengen menjadi penyebab dari banjirnya Bandung Selatan sebagian dari air kami. Itulah yang kami ajarkan di EcoCamp. EcoCamp itu semuanya boleh datang, semua orang boleh melihat. Kalau itu agendanya di agenda Silakan. Itu dari kami tidak membuang sampah sama sekali, zero waste. Air kami lakukan recycle sehingga kami tidak menyedot air tanah. Yang ketiga, ketika hujan, airnya semuanya kami manfaatkan. Kami punya reservoir air di bawah gedung, penampungan reservoir air, Pak. Jadi semuanya boleh dipelajari. Kira-kira begitu kalau di sana. Hal yang sama akan diaplikasikan di pesantrennya Hakim, karena mereka punya minimal 2000 santri setiap tahun, sehingga bisa dibayangkan kebutuhan airnya, Pak. Jadi konservasi ini adalah kita mencoba untuk tidak menarik air, hanya mengambil air dari tanah, tapi kita juga harus mencoba mengembalikan. Iya, di daerah Kingir Kalong, Pak. Tapi pesantrennya mereka bikin baru di daerah Parongpong. Ya, ya, Bandung Barat. Jadi di dua lokasi itu, Pak, nanti yang akan kami coba untuk diterapkan ekologisnya. Ada lagi, Pak, yang mau ditanyakan? Ibu? Ibu Mas, tadi jalan-jalan apa yang penting, Pak? Tapi prinsipnya adalah mau mengolah sampah sendiri sehingga tidak banyak yang terbuang.